Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Miranti Handayani dalam perkuliahan penganggaran perusahaan. Perkuliahan kali ini kita akan membahas mengenai budget upah tenaga kerja langsung. Agendanya kita akan membahas mengenai pengertian budget upah tenaga kerja langsung, kemudian kegunaan dan data dan informasi untuk menyusun budget upah tenaga kerja langsung, kemudian sistem upah serta penyusunan tenaga kerja langsung. Pengertian budget upah tenaga kerja langsung ialah budget yang merencanakan secara lebih terperinci tentang upah yang akan dibayarkan kepada para tenaga kerja langsung selama periode yang akan datang. Sedangkan tenaga kerja langsung adalah para tenaga kerja yang langsung menangani kegiatan proses produksi. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam merencanakan tenaga kerja antara lain, pertama, kebutuhan tenaga kerjanya, langsung berapa, namun office-nya berapa, ya, quantity, kualitas, dan sebagainya. Kemudian pencarian atau penarikan tenaga kerja, hire-nya bagaimana. Kemudian latihan bagi tenaga kerja baru. Walaupun di sekolah atau di universitas diajarkan terkait bagaimana prosedur akuntansi dan sebagainya, tapi saat kalian memasuki dunia kerja biasanya ada namanya training dulu sebelum melakukan pekerjaan. Kemudian ada evaluasi dan spesifikasi pekerjaan bagi tenaga kerja, misalnya per 3 bulan, per setahun, atau 2 tahun terkait nanti masa kontrak akan diperpanjang atau tidak. Kemudian gaji dan upah yang harus diterima olai tenaga kerja, di awal sudah diberitahu berapa gaji atau upah yang akan diterima. Kemudian nanti jika ada evaluasi dan kinerjanya baik, biasanya akan ada kenaikan dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, pengawasan tenaga kerja, nanti ada yang manajemen untuk mengontrol bagaimana sistem kerja kalian, untuk evaluasi juga dalam kontrak kalian biasanya. Fungsi perencanaan dan pengendalian anggaran tenaga kerja, penyusunan anggaran kerja langsung yang baik dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan, yaitu yang pertama, dalam penggunaan tenaga kerja yang lebih efisien. Kemudian biaya tenaga kerja dapat direncanakan dan diatur lebih efisien. Kemudian perhitungan harga pokok barang dapat dihitung secara tepat. Kemudian alat pengendali tenaga kerja langsung, maksudnya budget ini atau anggaran tenaga kerja langsung ini bisa mengontrol kerjanya bagaimana, mau dihitung upah harian enggak atau berdasarkan upah unit produk yang diproduksi oleh karyawan tenaga kerja langsung tersebut dan sebagainya. Kegunaan budget upah tenaga kerja langsung sebagai dasar untuk menyusun anggaran harga pokok produksi bersama-sama dengan anggaran bahan baku dan anggaran biaya overhead pabrik. Kemudian sebagai dasar untuk menyusun anggaran harga pokok penjualan bersama-sama dengan harga bahan baku dan anggaran biaya overhead pabrik. Kemudian sebagai dasar menyusun anggaran kas. Kemudian sebagai dasar untuk menentukan kebijakan tentang pemberian beban kerja kepada para karyawan agar seimbang dan adil. Data dan informasi untuk menyusun anggaran upah tenaga kerja langsung, misalnya rencana produksi yang akan tertuang dalam anggaran unit yang akan diproduksi, khususnya tentang jumlah atau kualitas dari masing-masing jenis barang yang akan diproduksi dari waktu ke waktu selama periode tertentu yang akan datang. Kemudian berbagai standar waktu untuk mengerjakan proses produksi yang ditetapkan dan berlaku di perusahaan. Kemudian sistem pembayaran upah yang berlaku di perusahaan. Bagian sistem upah dan perencanaan tingkat upah itu dibedakan berdasarkan 3. Yang pertama, sistem upah menurut waktu, kemudian sistem upah dengan insentif, kemudian sistem upah menurut unit hasil. Kita jabarkan satu-satu. Sistem upah menurut waktu yang menentukan bahwa besar kecilnya upah yang akan dibayarkan
kepada masing-masing tenaga kerja tergantung pada banyak sedikitnya waktu kerja mereka. Keuntungannya, para tenaga kerja tidak perlu terburu-buru dalam menjalankan pekerjaan, karena banyak sedikitnya unit yang mampu mereka selesaikan tidak terpengaruh oleh besar kecilnya upah yang mereka terima. Dengan demikian, kualitas barang yang diproduksi akan dapat terjaga. Kedua, keuntungannya bagi tenaga kerja yang kurang terampil, sistem ini dapat memberi ketenangan dalam bekerja karena walaupun mereka kurang bisa menyelesaikan unit yang banyak, mereka akan tetap memperoleh upah yang sama dengan yang diterima oleh tenaga kerja lain. Kerugiannya, para tenaga kerja yang terampil akan mengalami kekecewaan karena kelebihan mereka tidak dapat dimanfaatkan untuk memperoleh upah yang lebih besar dibandingkan para tenaga kerja yang kurang terampil. Sehingga tenaga kerja yang terampil kurang bersemangat dalam bekerja. Kemudian adanya kecenderungan para pekerja untuk bekerja lamban karena besar kecilnya unit yang dihasilkan tidak berpengaruh pada besar kecilnya upah yang mereka terima. Biasanya ini masih terjadi di perusahaan-perusahaan yang membutuhkan detail handcraft ya, atau kerajinan tangan. Kemudian lanjut, sistem upah menurut unit hasil yang menentukan besar kecilnya upah yang diterima tenaga kerja tergantung pada banyaknya unit yang dihasilkan. Semakin banyak unit yang dihasilkan, semakin banyak upah yang diterima. Keuntungannya, tenaga kerja yang terampil akan mempunyai semangat kerja yang tinggi dan akan menunjukkan kelebihan keterampilannya. Karena besar kecilnya unit yang dihasilkan akan menentukan besar kecilnya upah yang akan mereka terima. Akibatnya, produktivitas perusahaan meningkat. Kemudian keuntungan yang kedua, adanya kecenderungan untuk bekerja lebih semangat akan memperoleh upah yang lebih besar. Tapi kerugiannya, karena pekerjaan bekerja dengan terburu-buru, sehingga kualitas barang kurang terjaga. Kemudian para pekerja yang kurang terampil akan selalu memperoleh upah yang rendah. Akibatnya mereka kurang mempunyai semangat kerja. Ini biasanya di perusahaan yang sama seperti misalkan pabrik makanan ringan ya, itu kan betulnya cepat. Kemudian sistem upah dengan insentif dalam menentukan besar kecilnya upah yang akan dibayarkan kepada masing-masing tenaga kerja tergantung pada waktu lamanya bekerja, kemudian jumlah unit yang dihasilkan, ditambah dengan insentif yang besar kecilnya didasarkan pada prestasi dan keterampilan kerja pegawai. Sistem upah dengan insentif sering dianggap sebagai gabungan antara sistem upah menurut waktu dan sistem upah menurut unit hasil. Sistem ini diharapkan akan memperoleh keuntungan dari kedua sistem tersebut. Namun, sistem ini juga memiliki kerugian, yaitu sistem ini memerlukan sistem administrasi yang rumit, hitung-hitungan lah ya, antara waktu kemudian unit yang diproduksi, kan perlu ada hitung-hitungan matematisnya ya, sehingga memerlukan tambahan pegawai di bidang administrasi. Kemudian sistem upah dengan insentif, terdapat beberapa cara yang dapat digunakan untuk menentukan tarif upahnya. Yang pertama, rata-rata tingkat upah. Itu dengan menentukan tarif upah dalam suatu departemen atau pusat biaya dapat dilakukan dengan membuat estimasi jumlah pekerja dan tingkat upah. Kemudian dihitung rata-rata upahnya. Ini cara pertama dengan rata-rata tingkat upah. Yang kedua, rasio historis, yaitu jumlah upah yang dibayar dengan jumlah jam kerja langsung dalam suatu departemen dapat berubah bila kondisi berubah. Kemudian yang ketiga, standar akuntansi. Penetapan tarif upah dapat saja dengan standar akuntansi biaya. Hal ini dapat diterapkan jika perusahaan telah memakai sistem akuntansi biaya standar untuk upah, sehingga tidak perlu dibedakan antara standar dengan yang dianggarkan. Ini dengan akuntansi biaya. Penetapan standar jam kerja
Jam tenaga kerja langsung. Kondisi internal untuk menentukan apakah perencanaan jam kerja langsung layak dikaitkan dengan rencana produksi. Begitu pula dengan pendekatan yang akan digunakan dalam perencanaan jumlah jam kerja langsung. Beberapa pendekatan yang digunakan untuk menentukan jam kerja langsung yaitu dengan studi gerak dan waktu, kemudian biaya standar berapa, kemudian ada estimasi langsung oleh supervisor, ini ada controller, kemudian ada estimasi dengan statistika dengan alat hitung-hitungan matematis ya. Kemudian bentuk budget upah tenaga kerja langsung. Sebagai halnya dengan budget-budget yang lain, bagi budget upah tenaga kerja langsung juga tidak tersedia suatu bentuk standar yang harus dipergunakan. Ini berarti tergantung dengan kebebasan masing-masing perusahaan menentukan formatnya sesuai dengan kebutuhan dan keadaan perusahaan masing-masing. Ini contohnya bagaimana kita membuat anggaran biaya tenaga kerja langsung ya pada PT Mekar Sari tahun 2018. Hitung-hitungannya seperti ini, kemudian dikalikan, dapatnya ini, 28 ini, dapat dari sini ya, ini yang bagian 1 untuk X, bagian 1 untuk Y. Sekian untuk perkuliahan kita hari ini. Semoga semua paham dan mengerti. Jika ada yang kurang dimengerti, tolong di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di perkuliahan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.